Melaporkan dari Desa Kemukus, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kondisi terkini bangunan peternakan terpadu milik Bumdesma Manggala Praja Gombong, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kondisi tidak terawat, mangkrak, dan sepi, tidak ada aktivitas, dan kandang dalam keadaan kosong, hanya ada beberapa kambing terlihat di dalam kandang. Konon ini merupakan peternakan sapi yang dibiayai dari dana desa milik dari 12 desa sekecamatan Gombong berdasarkan informasi dan keterangan dari Ketua Paguyuban Kepala Desa Gombong, Ahmad Sutoyo, saat ditemui awak media di kantor Bumdesma Kecamatan Gombong Senin 9 Maret 2026. Ada 2 kali tahapan anggaran dari dana desa milik 12 desa di Kecamatan Gombong yang telah dikucurkan untuk peternakan terpadu ini dan ditambah lagi dengan 500 juta dari bantuan pemerintah, dengan total keseluruhan diperkirakan 2,3 miliar untuk peternakan dan toko alat tulis dan kantor ATK, di lokasi komplek Kecamatan Gombong, berikut keterangannya. Dari Paguyuban Kades sekecamatan Gombong sepakat penyertaan modal untuk membuat Bumdesma dengan penyertaan modal awalnya 100 juta. Seiring berjalan waktu sudah penyertaan modal tapi kan belum ada kegiatan dan langsung ada tawaran dari Kemendes bantuan 500 juta untuk sapi. Nah, karena ada bantuan 500 juta untuk sapi, akhirnya yang iuran atau penyertaan modal yang 100-an itu dibuat untuk kandang. Untuk kandang habisnya 700 lebih dulu untuk bikin kandang. Nah, kemudian yang dari kementerian dipakai untuk sapi. Dipakai untuk sapi, masih ada sisa modal untuk, karena itu kan sewa kandang, waktu itu untuk nanam odot, terus sering berjalan waktu juga. Waktu itu diarahkan oleh Pak Camat kalau mengandalkan sapi operasional nggak ketemu, harus ada operasional yang untuk harian. Akhirnya mendirikan ATK. Dari ATK itu permodalnya kan cukup minggu-minggu waktu itu karena sudah kesedot di sapi dan kandang. Kemudian penyertaan modal lagi 50-an lagi. Itu yang 100 tahun mungkin. 22 kan Pak? Oh, 23. Kalau nggak salah 22 apa ya, waktu itu pas masa Covid lah. 22 kalau nggak salah. Nanti pastinya di pembukuannya itu ada. Malah 22 apa 21 waktu itu, kalau nggak 22 malah 21. Kurang lebih itu. 100 juta terus tahun keduanya 50 juta. Berarti 150 juta. 150 total. Nah, sini sih berapa desa yang 12. Oh, berarti kalau 100-nya 1,2 lah. Iya, kalau 1,2 ditambah 1,8 totalnya. Iya, 1,8 itu yang berbentuk yang dari desa. Kemudian yang 500 yang dari kementerian yang untuk beli sapi. Dibuat jadi 2 kegiatan kan. Jadi 2 kegiatan. Awalnya waktu dampingan Pak Camat dulu, Pak Susilo, memang ATK-nya juga cukup bagus nih, positif perkembangannya, 1 tahunnya bisa ada laba. Tapi untuk yang ini memang di kandang. Di kandangnya itu tahun pertama waktu itu ya mohon maaf karena belum ada yang berpengalaman, kita terlalu besar di kos. Di tahun pertama dulu belum bisa jual sapinya. Belum bisa jual sapi sebanyak 30 ekor waktu itu. 30 ekor itu sempat sakit satu sebelum ini, kalau nggak bisa apa-apa lagi, sudah menghubungi dokter hewan juga bilangnya sudah nggak harapan. Akhirnya kita jual tawaran tertinggi dari Pak Paiman Jagal, 3,5 juta, tak lepas saja daripada rugi mati malah keluar biaya ngubur dan lain sebagainya, tak lepas. Saya juga lapor waktu itu Ketua Paguyuban masih Pak Tasrif, karena yang melepas saya di kandang dengan Pak Sidraju waktu itu, pas saya ke kandang. Nah, kemudian di tahun pertama belum bisa jual, tahun hanya kejual berapa ekor karena harganya tidak cocok. Dari direktur Bumdesnya juga masih kelihatannya ragu-ragu mau jual, dijual kok rugi. Nah, menurut saya ngasih masukan daripada nggak dijual rugi, menurut saya nggak apa-apa. Yang namanya usaha rugi ya wajar, daripada nanti kalau ditahan dijual tahun depan
antara kenaikan harga dan kosnya nggak seimbang, tambah besar ruginya. Tapi waktu itu takut dipaido, mungkin tidak dilepas. Di tahun kedua terjual tapi tidak semuanya, tidak semuanya, walaupun ya kalau dihitung ya rugi juga. Terakhir malah dibeli oleh waktu itu Pak Bupati Pak Arief. 7 ekor apa 8? 8 apa ya kalau nggak salah, dibeli yang 21 juta itu. Udahlah jual aja daripada rugi. Nah, Oke. Jadi dari penyertaan modal dari desa itu 100 dan 50, kurang lebih sepengetahuan. ya setahu saya sih dari modal itu langsung disertakan ke situ ya masuk. Cuma alokasinya secara persisnya saya tidak tahu, karena waktu itu kan ininya masih Pak Tasrif keluar, saya suruh ganti melanjutkan. Lah di tahun 2025 tuh mulai pertengahan 25 sebenarnya saya sudah beberapa kali mengingatkan, kalau nggak percaya ini Bu Siti juga, Bu gimana Bu, karena setiap saya kesini kan jarang ketemu juga. Nah ini, itu kan tadi Bapak menyampaikan bahwa ada bantuan dari pemerintah.